Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dusanto lewat video ini. Bos tinggal di mana? Di Batam. Di Batam. Sehari-harinya apa? Saya sebenarnya istri saya di Malaysia, Iya. kerja di sana. Terus? Kerja di ada rumah di Batam, terus kantor di Jakarta. Jadi Saya muter. jadi itu kerja apa? Contohnya kayak kerjanya kayak Saya pengacara. pengacara. Oh, jadinya Kalau di Malaysia nggak ada kerjaan. kalau di Malaysia? Istri di Malaysia, Oh, apa kegiatannya? dosen. Oh, iya. Kalau di Batam? Batam ya rumah aja, tapi ada kantor di sana juga. Oh, ada. Dan ini pengacara punya sendiri atau Punya sendiri. partner? Ah? Sendiri. Oh, sendiri. Nah, ini yang tahu RDA bos atau istri? Kawan saya di Batam. Oh, dia ngomong apa tentang RDA? Kok bos mau nih jauh-jauh? Saya lagi ngeluh. Apa? Saya ngeluh sama dia. Keluhannya apa? Kayak setelah saya menikah dengan istri saya dulu kayak terkunci semuanya. Itu pernikahan yang keberapa? Kedua. Yang pertama Cerai. dapat anak berapa? 2. Ikut siapa? Istri. Semuanya. Iya, dia lagi sudah besar, udah 18 tahun, udah kuliah. Nah, ini nikah yang kedua dapat anak berapa? Belum ada. Oh, belum ada. Tahun lalu, masuk 2 tahun ini. Kok bisa ketemu sama yang kedua? Hah? Saya kuliah di Malaysia. Oh, iya. Jadi profesor saya itu menjodohkan. Bos, kan lo married sama yang kedua. Iya. Kalau gue boleh tahu nih, apa yang tertarik dari istri lo yang kedua sehingga lo mau sama dia? Pas udah married, lo baru lihat tuh kekurangannya dia. Gimana ceritanya? Dulu waktu itu kenapa lo mau, bos? Apa yang dia? Cantiknya, Pertama memang cekatannya. saya ingin menikah dengan orang bukan Indonesia itu saja. Oh, akhirnya ketemunya deh. Pertama. Bagus nggak ketemu orang Ethiopia sama orang Uganda. Dengan orang Indonesia itu intinya. Apa? Saya nggak mau menikah dengan orang Indonesia gitu. Karena gue udah tahu bini gue orang Indonesia kayak gini nih. Gitu. Nah, tapi tetap saya ingin dengan orang Islam dan Malaysia yang paling cocok untuk saya. Karena kayak satu ini saja. Satu rumpun. Ya serumpun. Budaya juga. Oh iya. Melayu ya. Nah, terus yang kedua saya ketemu dia, ketemu orang tuanya, saya merasa jadi saya tertariknya itu dari pernyataan orang tuanya bahwa karena kebetulan yang mantan saya itu nggak ada orang tuanya, jadi nggak ada yang bimbing gitu, Iya. nggak ada yang bimbing. Nah kalau ini malah itu poinnya orang tuanya itu langsung ngomong begini, oh oke lah. Bos, paling enak nikah yang mertuanya nggak ada tahu. Jadinya lu nggak digerecokin sama mertua. Oke, saudaranya. Katanya lu punya mertua yang Saudara cokin mantanku ini. Aduh. Jadi kayaknya membuat satu proteksi. Karena dia nggak ada orang tua, jadi sesama bersaudara yang membuat proteksi. Bahwa kita saja yang bersaudara, mau saya orang yang lain itu penumpang. Gerbong. Lain gerbong ya. Itu yang membuat saya, oh ya karena nggak ada orang tua ya. Jadi gue cari sekarang istri yang ada orang tuanya. Biar diarahin. Minimal kalau lo ribut sama bini lo, mertuanya belain lo ya. Gue banget. Ada yang ini bahwa begitulah barangkali. Oh iya. Nah, Tapi setelah saya menikah, iya. tutup semua. Tutup. Kok bisa, bos? Kunci, saya nggak tahu apa maunya itu, tapi udah mau jadi saja nggak jadi. Udah kita perjanjian pun juga batal. Itu semua. Bahkan makanan udah di mulut muntah ya. Ngeluarin aja terus, ngeluarin aja. Pengeluaran terus ya. Pemasukannya nggak ada. Jadi akhirnya ngutang, hidup dari utang. Saya ngomongin ke dia, kenapa jadi begini? Nah lo nanya gitu ke siapa, bos? Ke diri lo sendiri apa ke istri? Istri sampai ngomong kayak gitu. Lo ngomong gitu sama istri lo? Terus istri lo jawabnya apa? Karena dia juga
Oh iya. Nah, ya Oh. saya terus terang setelah saya menikah dengan kamu ini saya kayak terkunci. Nah, bukan saya hubungannya itu, tapi saya benar-benar saya apa saja kayak enggak. Jadi saya tuh hidupnya dari utang. Jadi aset yang ada saya jaminkan dari situ supaya berharap ada pemasukan. Begitu terus apa kan? Iya. Tapi nggak usah khawatir bos, nanti diajarin, tenang aja. Jadi kenapa hajat lo lemot? Jadi hajat lemot tuh penyebabnya 5. Hajat lemot tuh penyebabnya 5. Karena kita suka nanya, apa kekurangan diri gue? Apa kesalahan gue? Apa dan apa? Nggak boleh bos. Lu tuh nggak ada kekurangan. Allah nyiptain lu ke muka bumi dengan sempurna. Aduh, yang ada gue banyak anugerah nih. Enggak begitu kata Allah. Nggak ada anugerah-anugerahan, nggak ada. Nah, nggak taunya itu ada di surat Al-Fajr. Surat Fajr. Nah, coba lo terangin bos. Kenapa gue di pernikahan yang kedua kok duit banyak keluar tapi yang masuk nggak ada? Nah, itu kan namanya perasaan ya. Nah, coba lo terangin. Yang ada di Fajr. Iya, ada di surat Al-Fajr. Wal Fajr, walayalin asr, dan seterusnya, ketemu di ayat yang ke 15, 16, 17. Ayat yang menceritakan orang yang rezekinya banyak, lapang, maka apa yang dikatakan oleh mereka? Robbi akharoman, Allah memuliakanku. Nah, kenapa dia dimuliakan Allah, sementara yang satunya rezekinya sempit? Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang rezekinya sempit? Robbi ahanan, Allah sedang mengujiku, Allah sedang menghinakanku, Allah sedang merendahkanku. Ngeluh kepada Allah. Kenapa yang satu dia katanya Robbi akharoman? Kenapa yang ini Robbi ahanan? Bukan karena itu. Dijawab oleh Allah. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, bukan, tidak demikian. Bukan karena rezekimu sempit itu karena Allah menghinakanmu, Allah mengujimu, Allah sedang merendahkanmu, Allah tidak sayang padamu, tetapi itu karena kesalahanmu sendiri. Apa kata Allah? Bal, tetapi, kala, bukan demikian, bal, tetapi, la tukrimuna, karena kamu tidak memuliakan. Memuliakan siapa? Al-yatim, karena kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi kalau kita mau ke ayat yang ke-15, Robbi akhroman, Allah memuliakanku. Jadi kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, maka jawabannya kita harus akramul yatim, harus memuliakan anak yatim. Kenapa sempit? Karena kita la tukrimunal yatim, karena kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Gimana Pak Haji memuliakan anak yatim? Bikin mereka bergembira. Tidak sekedar titip santuni di rumah, tapi bikin mereka ceria. Kemarin Gembira. bos, gue di Hotel Mega bikin acara api unggun. Alhamdulillah bos, banyak banget yang terkabul. Makanya gue besok Jumat malam Sabtu, abis maghrib, kan gue bikin itu, api unggun, ijab api unggun. Gue mau ngijabin tamu-tamu yang pada ikut sedekah potong sapi Jumat Barokah, potong
1 juta. 1 hajat, 1 ijab, sedekahnya 1 juta. Jadi dipotong di sapi sama dibacain di api unggun. Manjur gak? Jempol 2 bos. Jempol 2. Jadi tugas lo hanya 1. Bikin takjub Allah. Salah satunya apa? Yang 18 nggak boleh dilanggar. Emang gua ada di 18? Kalau ada semuanya bos lu. Semuanya lu. Bos pakai mic bos, pakai mic. Semuanya lu. Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar. Nih. Semuanya bos. Coba dari 1 sampai 18 coba lo lihat bos. Bunda. Tuh. Ada gak? Ada. Terus? Gelisah. Ada gak? Murung. Ada. Sedih. Ada. Dulu jengkel betul. Ada. Mancing jengkel. Ada. Jengkel, bawel betul. Jadi cerewet. Ada. Cemberut, mikir. Ada. Betul. Sampai rontok rambut saya. Ada. Komen, cemburu, dendam. Betul. Ada. Dendam. Itu. Iya. Ada. Semua deh Pak. Iya ya Allah. Bos, jangankan 18, 5 aja nggak boleh. Jangankan 5, 1 aja nggak boleh. Coba lo terangin. Jangankan 18, coba. Jadi kalau 18 semua ada di kita, di hati Bapak, itu menjadi penghambat hajat kita terkabul. Jadi kita sudah mau nyampe ke goal di depan mata, istilah Pak Haji, sudah di depan mata, tapi karena 18 sifat itu menggelayuti hati kita, maka gagal, mundur lagi. Kenapa? Karena kalau sifat 18 itu ada, walaupun hanya 1, itu namanya penyakit hati. Menggerogoti jiwa, kotor. Contoh, dari Batam, mana Batam? Naik mobil mau ke Bogor. Ada pakunya 18 di ban. Nyampe ke Bogor, Enggak nyampe, harus dibersihkan. Ditambal. Jangankan 18, 1 saja kalau kita masuk di tol berbahaya. Nggak bisa. Jangankan ada 1 paku. Istilah Pak Haji, Bocor halus. Rembes. Nggak bisa. Apa bocor halus? Khawatir, ragu-ragu, was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang ada rasa was-was di dalam dada manusia. Itu bisikannya siapa? Setan. Jadi dibersihin dulu tuh bos, khodam yang di badan lo. Lo bersihin dulu jin yang ada di badan lo. Bersihin dulu setan yang ada di badan lo. Kalaupun nanti lo begini dan akhirnya kan lo cerai ini sama istri lo yang kedua. Amit-amit jebaing jangan sampai. Lo nikah lagi sama istri yang ketiga. Begini lagi, betul? Nanti begini lagi, cerai lagi, nikah lagi sama yang keempat. Begini lagi. Lo masih mending lo bos. Lawan lo nggak bikin lo mati. Atau lawan lo nggak mati. Karena di punggung lo nggak ada tai lalatnya. Kalau ada tai lalatnya, lawan jenis kita mati bos. Ini cuman masalah bersihin aja khodamnya. Jadi bawaannya nanti legowo. Lanjutin. Ya, jadi kalau tentang sifat 18 itu dominan sekali di diri kita, itu seperti Pak sampaikan tadi, salah satu tanda-tanda bikin kita tergerogoti ekonomi kita, rumah tangga kita, itu karena ada khodam di dalam diri kita. Jadi yang digodain sama setan nomor 1 apa bos? Ekonomi. Habis ekonomi baru rumah tangga. Kalau sampai lo cerai, langsung setannya dapat mahkota. Nama mahkotanya? Dasim. Lo lihat deh di Al-Quran. Jangan sampai bos, lo jangan kalah. Itu bisa kiriman. Kiriman, nempel, dicari. Karena sebelumnya aku nggak pernah begitu. Iya. Nanti setelah saya putuskan cerai itu baru. Iya, jadi setan itu, jin itu ada karena nempel. Jadi lo sering lewat kuburan, lewat pohon bambu, lewat tempat-tempat yang banyak setannya, banyak khodamnya, banyak jinnya.
tempat-tempat perjudian, tempat-tempat apa sering lewat. Nah itu nempel bos otomatis. Dan kebetulan lo enak kata setannya. Udah kita di sini aja deh buka tenda. Nah buka tenda di tempat lo. Nah lo keluarin dah. Mumpung lo privat nih, alhamdulillah bisa privat. Jadi kita bisa langsung ngomong dari hati ke hati. Tapi kalau lo di pencerahan nggak bisa. Kok nggak bisa? Gue nerangin lo nih selama 1 jam atau 2 jam. Yang lain protes. Kalau ini kan enggak, lu cuma sama gue berdua nih enak. Manjur gak Pak Haji? Jempol 2 bos. Jadi tugas lo hanya 1. Keluarin dulu khodam yang ada di badan lo. Ciri-cirinya apa sih Pak Haji kalau di badan gue ada khodam? Ciri-cirinya apa sih kalau di badan gue ada khodam? 1. Kalau dia punya motor, motor cicilan. Kalau dia punya mobil, mobil cicilan. Udah semua udah begitu saya. Lu udah? Semua. Waduh, berarti udah mendarah daging dong. Kalau punya rumah, rumah cicilan. Nih yang repot nih bos. Jadi cicilan semua. Nah, ini nih bos yang terakhir nih. Kalau punya istri, istri cicilan. Jangan. Istri cicilan tau gak bos? Istri yang kadang bikin jengkel kita. Contohnya apa? Kalau kita pulang ke rumah, kalau istri yang gak cicilan, itu kita ditelanjang buletin di depan pintu. Itu namanya bukan istri cicilan. Tapi kalau istri cicilan, dia malah menginterogasi kita. Dari mana Pak? Tadi ketemu sama siapa? Ini. Jadi kita diinterogasi. Itu namanya istri cicilan. Alhamdulillah yang sekarang enggak. Alhamdulillah. Dan dia kalau saya ngomong. Berarti yang dia cicilan menang. baru motor, mobil sama rumah. Jadi yang ada itu di sekolahin semua. Iya tuh namanya. Hidup. Jadi akhirnya jadi cicil jadi lagi. Iya nggak boleh. Keluar gampang. Ajarin cara ngeluarin hodamnya. Ini Ya. manjur bos, manjur banget. Enaknya privat gini bos, enaknya privat. Jadi biar tidak terganggu ekonomi, keluarga, itu harus dibersihkan. Khodamnya. Khodam. Karena mereka nuntut minta Jatah. jatah. Karena nggak gratis kan, dibantu masa gratisan. Minta jatah. Apalagi yang dulu nyarinya yang nempel kiriman orang itu pakai wirid, pakai ritualnya yang lakukan orang pinternya, maka harus bayar, dia kan bayar. Bapak kan terima beres. Nah, setelah Bapak tidak ngasih upeti ke gurunya, otomatis dia ngambil sendiri. Ini dulu saya yang bantu. Nah, ini harus dibersihkan. Baik itu yang karena sengaja dicari, pernah nyari, ataupun dia datang sendiri, ataupun dikirimin orang, ini harus dibersihkan. Ini contohnya, cara membersihkannya, siapkan teko seperti ini, kasih Bos, air. lo kan kadang batin gini. Kok si bapak ini kok bisa cara ngeluarin jinnya? Ini pakarnya jin bos. Sebelum lu dia dulu. Lanjut. Iya, jadi nanti ada ucapannya seperti ini, saya contohin nanti dipraktekin di rumah ya. Kasih air, terus tempelin tangannya ke, ya, tapi nempel ke ininya. Kelamin. Berarti Iya. harus telanjang. Harus copot lah. Copot aja celananya, bajunya dipakai. Pakai gini enggak apa-apa, harus telanjang. Ucapin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, yang mengganggu, merongrong di dalam badan saya, di dalam tubuh saya, di dalam usaha saya, di dalam keluarga saya, baik yang pernah saya cari sendiri ataupun karena mereka datang sendiri ataupun karena kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Gosok. Ini sambil digosok ya, tidak nempel doang, sambil digosok, genggam, masukkan ke airnya.
ucap lagi sampai 9 kali. Ucap sampai 9 kali. Nah, ini dikonsumsi Bapak, yang penting ini bisa masuk ke dalam tubuh, diminum langsung seperti minum air putih, bikin kopi, bikin teh, bikin susu, masak nasi, masak lauk, makan sayur, rebus pisang dan sebagainya. Yang dipakai ini masuk ke tubuh Bapak. Sampai 9 hari. Jadi ini bikinnya setiap hari, bangun tidur malam jam 00 sebelum pipis. Jadi masih bersih ya, masih bersih. Sampai terasa gatal. Kalau 9 hari Bapak terasa gatal di selangkangan dan mana saja tubuh Bapak, itu berarti dia tandanya sudah mulai keluar. Jangan berhenti dan tidak usah cari obat. Obatnya dilanjutin. Bikin ini terus bikin. Nanti lama-lama dia reda gatalnya, sampai hilang rasa gatalnya, berarti sudah netral. Kalau sudah netral, udah ekonomi pasti akan ngumpul. Hasil tidak ada yang mengganggu. Kalau 9 hari belum terasa gatal, lanjutin dengan 9 hari yang kedua, ketiga. Ini tergantung pada kemeleketan. Kalau sudah mendarah mendaging di dalamnya lengket banget, butuh waktu panjang. Tapi kalau sekedar dia nempel, dia dulu dikasih, itu kadang ada yang 4 hari, 5 hari sudah gatal, 9 hari sudah selesai. Di bawah underpass itu tergantung. Saya selama dampingi Pak Haji baru kemarin merasakan hanya ngajari saja, tapi merinding karena dilawan oleh khodamnya terlalu besar, terlalu banyak. Nah, ngajari kayak Bapak begini, tapi merinding Pak. Kalau Bapak mungkin tidak terlalu ini, tapi ada, dia ngaku, iya Pak, saya parah banget Pak, banyak, merasa dia kayak ketak, kayak datang ada hantu begitu kan, merinding biasanya, merinding semua. Bapak biasa, yakin pasti keluar dan pasti beres, pasti ngumpul. Begitu Bapak, bisa ya? Ini caranya, praktekin. Pak, kedua nih Pak, maunya saya, kalau Bapak udah meraktekin ilmu ritual tadi, sampai alat kelamin Bapak gatal dan sampai nggak gatal, tugas Bapak cuma satu, jaga yang 18 jangan ada. Udah langsung terkabul, satu-satu, semua selesai. Kenapa sih Pak Haji? Kan yang tadi, kalau hati kita, bos lo ceritain, kalau hati kita ada segumpal daging, coba terangin lagi sekali lagi, nggak apa-apa. Jadi ada hadis, Rasulullah SAW bersabda, ingat bahwa di dalam jasad manusia, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, baik, maka baik seluruhnya. Tapi kalau dianya itu busuk, maka rusak seluruh badan, seluruh tubuh manusia. Yang 18. Apa itu? Hati dia. Jadi sifat itu harus benar-benar dibuang. Gimana caranya? Berlatih. Latihannya dengan apa? Satu, yang diajarkan Pak Haji, mulai bangun tidur sampai tidur selalu ucap syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 kali sehari, minimal 27 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi, ada ayatnya, dasarnya ada ayatnya ya. Di Al-Quran. Kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena penting banget. Saking pentingnya syukur ini, Allah mengulang-ulang
peringatan tentang syukur itu sampai diulang, satu surat itu sampai 31 kali diulang. Dan tidak ada perubahan tatanan bahasanya, nggak ada perubahan. Penambahan, pengurangan juga nggak ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman. Satu surat diulang 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kamu diberi umur panjang, diberi kesehatan panjang, diberi pernikahan yang sekarang masih langgeng, diberi rezeki yang masih bisa bernapas, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas. Kok enggak bersyukur? Nikmat mana yang hendak kamu dustakan? Maka disyukuri itu, diingatkan terus oleh Allah. Dan ucapan syukur itu la ing sakartum la azidanakum. Kalau, jadi ini menjadi syarat. Kalau kamu bersyukur, ini syarat kan, kalau. Jadi kalau kamu tidak bersyukur, tidak. Syaratnya adalah syukur. Kalau bersyukur, apa yang akan diberikan Allah? La ing sakartum la azidanakum. Maka pasti, niscaya aku lipat gandakan nikmat, rezeki, harta, kenikmatan yang engkau peroleh. Tapi syaratnya apa? Syukur. Baru oleh Allah ditambah kenikmatannya, rezekinya ditingkatkan. Jadi syukur, syariatnya Pak Haji ngajari dihitung. Untuk membiasakan, memaksa. Tapi kalau kita sudah terbiasa, makrifatnya, kita ini, nafas kita ini selalu ucapannya adalah Alhamdulillah. 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 Kita bisa memasukkan oksigen, O2-nya, keluarkan CO2-nya. Alhamdulillah. Kalau kita menghitung harus bayar mahal. Sehari semalam 6 tabung Pak Haji. Gue 6 tabung bos kemarin bos. 6 tabung sehari. 6 tabung. Satu tabungnya berapa ya? 300.000. Satu tabungnya 6 tabung sehari. Selama 2 bulan. 2 juta sehari. 2 juta sehari. Untuk gini aja. Selama 2 bulan. Selama 2 bulan. 2 bulan kan 60 hari ya. Jadi berapa ya? 120 juta. Tapi alhamdulillah gue lolos dari masa kritis. Kok bisa Pak Haji? Ya itu tadi gue paksain sedekah. Jadi sedekah itu dalam waktu sempit walaupun dalam waktu longgar. Nah kita kebanyakan longgar. Nggak sedekah karena lupa, sempit kita protes. Kan gue lagi susah. Masa disuruh sedekah? Oh lo nggak baca Quran bos. Baca Quran dong bos. Utang terus sedekah. Sedekah lah bos. Paksain. Paksain Pak Haji. Paksain bos. Dulu sebelumnya saya rutin Pak Haji. Nah sekarang kan lagi Rutin banget, sempit. Tiap hari dulu. Tapi Coba. itu ini langsung saya Nah, gue lagi setuju. Utang jadi saya berhenti. Nggak apa-apa. Lo sedekah. Apa lo utang. Coba ayatnya. Sedekah waktu sempit dan waktu lapang, longgar. Coba sempit. ayatnya. Di surat Ali Imran ayat 134. Apa kata Allah di surat itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi orang-orang yang dicintai Allah di ujung ayat itu adalah salah satunya adalah orang yang memaksa dirinya bersedekah walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit. Seperti Pak Haji sampaikan tadi, saat lapang lupa. Lupa karena sibuk. Lupa Paling sedekah sekedarnya doang. kalau ada orang datang. Kada orang datang. Nggak paksain bos. Kalau sempit, alasan. Ya. Saya kan sempit, utang banyak, bayar utang. Justru Banyak itu, alasan. kita bayar bunganya mau,
bayar sedekahnya nggak mau. Masa bayar bunga pinjaman mau? Kenapa negeri ini makin terpuruk? Karena bayar bunga pinjamannya ke luar negeri bisa sekian triliun, tapi sedekah ke anak yatimnya nggak ada. Mana coba lihat, memuliakan anak yatimnya nggak ada. Ya udah deh, kita aja deh sebagai penduduk NKRI yang memuliakan anak yatim. Mungkin negara nggak tahu kali dasarnya, ya kan? Nggak disebut karena kan di Undang-Undang Dasar 45 tertulis fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara sama negara. Anak yatim siapa yang ngurus? Nggak ada. Lah tugas kita memuliakan ibu yatim. Bubar negara. Harus apa? Anak yatim. Kita nih bos, bayar bunga pinjaman bisa. Nyicil bunga pinjaman bisa. Contohnya kayak kita minjem sistem balon. Kan pokoknya nggak dibayar, bunganya aja kita bayar. Nanti kalau udah 6 bulan baru kita nyicil pokoknya, ya kan sistem balon. Itu kita bisa loh bos bayar bunganya. Ada yang 7 juta, ada yang 10 juta bayar bunganya balon. Tapi kita suruh sedekah senilai bunga pinjaman nggak ada yang berani. Alasannya kan gue lagi susah. Kata Allah, cangkemmu tuh bacot lu. Paksa dong sedekah, paksa, sedekah, paksa, sedekah, paksa. Privat paksa, privat paksa. Gue salut loh bos tadi. Ada tamu gue dari Jombang. Dia dagang cilok. Berani nekat sedekah 10 juta. Padahal dagang cilok dari Jombang. Dari Jombang dia ke Jogja naik kereta 500.000 berdua anaknya. Sampai di Jogja dia naik travel berkah semesta 700.000 satu orang. Jadi berdua 1.400.000. Sampai di Hotel Mega kemarin dia maksain sedekah 10 juta. Plus karena buru-buru dia belum pernah ke Bogor. Anaknya juga kelas 2 SD, HP-nya hilang. Merek Vivo. Waktu itu gue lagi teleponan sama tamu. Apa kata tamu? Lo beliin HP-nya yang baru. Lo ganti ongkos transportnya. Lo ganti tuh privatnya 10 juta. Siap Dan. Siap bos. Udah gue ganti. Karena ini perintah jenderal ya udah gue nurut. Apa kata jenderal? Gue gantinya nggak lebih dari. Kan privat 10 juta. Transport kan 1.400.000 ya. Terus naik kereta kan 500. Beli Vivo 3 jutaan lah. Jadi nggak sampai 20 juta. Nggak nyampe. Gue dikasih 2 miliar tunai. 2 miliar tunai. Kok bisa Ji? Jangan berharap. Kita kan suka berharap. Ngapain? Nalangin dia. Makanya tadi gue bilang masuk. Duitnya udah ada. Besok lo beliin. Gitu. Tapi kan kita kadang mikir bos. Duh, gue buat privat 10 juta dari mana? Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.